Meski sudah resmi berpisah, bahkan sudah saling menemukan tambatan hati baru, namun polemik antara Dewi Persik dan Angga Wijaya nyatanya masih terus bergulir. Berawal dari dugaan DP yang menuding Angga pergi umroh dengan uang curian, kini keduanya pun saling melemparkan pernyataan pedas. Lantas benarkah Angga Wijaya memang belum mengembalikan seluruh uang dugaan markup pembayaran job penyanyi yang dituding oleh DP? Bagaimana pula Angga menanggapi sindiran DP soal pergi umroh dengan menggunakan uang hasil curian? Di tengah kehebohan yang terjadi, seperti apakah bahagianya DP saat menunjukkan cincin lamaran yang diberikan Ruli, calon suaminya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gonjang-ganjing antara Dewi Persik dan Angga Wijaya masih terus memanas, meskipun keduanya kini telah resmi berpisah. Ya, hal tersebut berawal dari dugaan sindiran yang menyebut jika Angga pergi umroh memakai uang hasil mencuri selama masih menjadi manajer DP. Dalam siaran langsungnya beberapa waktu lalu, meski ia tidak menyebut nama mantan suaminya secara langsung, namun Dewi Persik pun menyinggung soal Budianto. Angga pun menyebut jika Budianto adalah rekening milik saudaranya yang ia gunakan untuk memisahkan uang pekerjaan DP dan fee-nya sebagai manajer pada saat itu. Angga pun juga menyebutkan jika kasus dugaan penggelapan berupa markup honor pekerjaan yang ditudingkan kepadanya sudah selesai. Ia pun juga mengaku sudah mengembalikan semua uang yang diklaim oleh DP sebagai kerugiannya. Lantas benarkah DP tidak terima akan hal itu karena ia merasa jika Angga belum mengembalikan semua uang yang diduga telah dicurinya? Rekening siapa? Rekening saudara. Nomor rekening itu hanya untuk memisahkan antara dana yang harus menjadi dana lurus dengan beliau. Contoh, saya jual 150 juta. Mau nggak 150 juta nyanyi? Mau. Saya lebihkan 170. Saya transfer ke rekening itu untuk memisahkan antara yang 20 juta dan sisanya. Yang sisanya sudah transfer. Ternyata ke blow up, nggak mau. Ya udah saya balikin juga sisanya. Akhirnya nyanyi kan di Lampung. Kalau nggak mau kan nggak mau nyanyi. Terus yang mana lagi? Yang di Bogor, udah juga yang di Bogor. Dulu tuh ada kuasa hukumnya Bang Sandi. Yang 20 yang ketahuan, yang nggak ketahuan, kemarin udah dibuktikan di Instagram. Sama aku, masih ada loh belum terhapus. Namanya Budianto itu siapa? Tanda tangan palsu Budianto itu siapa, Mas? Saudaranya katanya. Saudaranya. Ya. Pengen tahu dong namanya Budianto, tuh liatin dong mukanya dong. Oh ternyata kamu Budianto yang suka ngaku-ngaku pakai nama Dewi Persik ya. Kamu harus ketemu sama saya nih. Mami, kalau Padahal aku nggak kenal sama kamu dan kamu tidak pernah mendapatkan kuasa untuk bisa menerima uang aku. Aku yang tanda tangan sendiri memang. Kalau nggak kayak gitu kan aku nggak dapat bagian. Ya karena kalau nggak begitu nggak dapat bagian. Dan memang pada saat itu klien kita tuh buru-buru karena dari Lampung. Sebelumnya, DP pun juga pernah menaruh kecurigaan terhadap sosok Budianto yang diduga menerima uang panjer dengan mencatut nama DP untuk pekerjaan senilai ratusan juta rupiah. Bahkan terungkap pula jika itu adalah rekening yang digunakan Angga saat masih menjadi manajer DP. Karena itulah, ia pun juga merasa geram jika mantan suaminya terus-menerus bersikap seolah tidak ada masalah sehingga membuatnya ingin mengangkat lagi kasus tersebut. Di sisi lain, Angga pun mengaku siap jika harus dilaporkan karena merasa bahwa dirinya memanglah tidak lagi memiliki kesalahan. Aku sekarang jawab juga tetap salah. Karena beliau pasti lebih didengar omongannya. Kalau misalnya aku klarifikasi,
Nanti panjang lagi. Yang penting gini, saya tidak mencuri. Ya, saya hanya mengambil hakku yang haknya beliau sudah saya kasih. Jadi tidak sebanyak bukti transfer itu yang saya ambil. Itu kan bukti transaksi dari klien ke aku kan. Rekening itu hanya untuk transit, untuk membedakan mana yang bagiannya beliau. Kok dia baper? Emang namanya dia Budianto? Udah dibalik-balikin. Coba aja tanya sama Bang Sandi Arifin, udah dibalikin belum duitnya? Atau mau kasusnya mau diangkat angkat lagi? Ayo Mami, ayo. Kalau mau terkenal di sini kasusnya mau aku angkat lagi kalau mau. Atas dasar apa dia, Bu? Katanya pencurian uang. Uang yang mana? Uang mamanya Mami. Yang mana? Yang dicuri? Kan udah dibalik-balikin semua juga, udah pernah dibahas. Mengenai off air yang saya pisahkan dananya sama yang haknya dia sudah dikembalikan. Dia juga komunikasi sama ownernya langsung. Kalau memang prosesnya harus begitu ya nggak apa-apa, kita hadiri aja prosesnya. Kan ini bukan menantang ya, karena kan ini pertanyaan dari kalian. Ya kalau harus seperti itu, saya akan kooperatif. Mungkin yang mana yang harus dipermasalahkan sekarang. Tak hanya itu, DP pun juga mengungkit kehidupan Angga yang berubah 180 derajat, termasuk membangun rumah mewah setelah bercerai darinya. Dia pun juga memperingatkan Angga untuk tidak menyindir dan seolah tidak mengakui kesalahannya. Dari rumah yang ibaratnya nggak ada garasi, tiba-tiba 4 garasi, kalian mikir sendiri deh. Kalau dia pingin membuktiin, mau aku kasusin, ayo. Udah minta maaf lo sama aku lo. Jangan nyindir-nyindir aku nggak pernah nyindir, salah. Dari rumah yang sepetak, yang dari gubuk tiba-tiba jadi 4 garasi. Dari dulu dia itu waktu belum nikah sama saya masih ngekos. Kalau sekarang orang bilang kasihan Angga ngekos, Ibu dari dulu juga udah ngekos Ibu. Di Lampung rumahnya 4 garasi Ibu. Dari pertama masih rumahnya gedek, masih nggak ada atapnya tuh. Sekarang sudah 4 garasi, kok bilang kasihan si Ibu, gimana ya? Saya tanya kerjaannya apa? Bisa punya 4 garasi. Semakin panas dan juga menuai kehebohan. Seperti apa Angga Wijaya menanggapi dugaan sindiran DP soal pergi umroh dengan menggunakan hasil uang curian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Perseteruan panas di antara Dewi Persik dan Angga Wijaya kabarnya terjadi setelah DP menyindir mantan suaminya yang pergi ibadah umroh dengan uang hasil mencuri darinya. Ditemui di sela-sela kesibukannya kemarin, dengan tegas Angga pun menampik semua tudingan yang mengarah kepadanya. Meski tidak mau ambil pusing, Angga pun juga menegaskan jika ibadah umroh yang dijalaninya bersama keluarga dan juga tunangannya memakai uang hasil dari kerja kerasnya. Lantas benarkah sebenarnya Angga merasa tersinggung dengan sindiran dari sang mantan istri? Alhamdulillah perjalanan lo baik-baik saja, biarin aja yang kenyataannya enggak begitu. Tapi enggak ya Bang? Tapi tahu ya kabar itu ya. Alhamdulillah semua yang biaya mulai dari minum air putih sampai beli pakaian yang saya pakai tidak pernah menggunakan pakai uang siapapun. Aku sih nggak pernah pengen tahu kenapa ya, cuman mungkin yang terdengar adalah waktu ketika dia lagi live terus bilangin katanya aku pergi umroh terus dia suruh insaf lagi ya. Dari situlah udah kaget ya, emang dari dulu begitu. Calon istri udah tahu belum? Video yang mama tahu lah, pasti ada. Gimana reaksinya? Ya awalnya sih konfirmasi. Ini seperti apa tanggapannya kalau dibicara seperti itu dia kerja, yang penting kan kenyataannya nggak begitu. Dia sedih ya, sedih dia takutnya saya nggak bisa JKB dengan baik. Kalau orang malingin duit orang, emang kita tahu duitnya mau dipakai apa? Kalau maling ngaku-ngaku banyak Mbak, nanti penjara penuh. Apalagi dari umroh kan harus mabrur, jangan mabrur ya. Ketika aku lagi live ties, tiba-tiba di situ banyak akun-akun bodong yang ngatain aku suruh tobat. Itu loh si itu katanya lagi umroh begini, hubungannya sama gua apa, sama jualan tas. Itu loh dari situ awalnya. Terus langsung aku bilang, kalau dia itu mau umroh aja nggak apa-apa. Toh sudah punya duit kan, dapat duit dari gue banyak loh, ngambil keuntungan dari gue tanpa gue tahu dengan tanda tangan palsu dan yang lain-lain.
Nah kalau misalkan uangnya dipakai buat umroh, nah itu loh. Aku sih tidak akan menilai ya. Kita harus percaya aja manusia itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Selama ini masa iya yang buruk-buruknya aja yang diterima dari aku? Masa iya sih selama ini dari baik-baiknya saja yang diterima dari Mbak Dewi buat aku? Yakin gak ada buruknya sama sekali. Tapi kan buat apa sekarang kita nge-blow up yang jelek-jeleknya? Yang sudah biarlah sudah berlalu gitu loh. Saya mau baik-baik aja sama beliau. Tapi kalau misalnya ada kesalahan yang akhirnya diperlihatkan ke publik, ke media sama Mbak Dewi, ya itu kita serahkan kepada beliaunya ya. Cuman kalau dari aku pribadi, ya aku meminta maaf kalau memang itu merasa Neng dirugikan, merasa Neng tersakiti, atau merasa Neng akhirnya aku dibilang katanya aku tukang tipu tadi bilang kan. Tak hanya soal tudingan mencuri, warganet pun juga mengaitkan hubungan cinta mereka pasca bercerai. Ya, sama-sama sudah memiliki pasangan baru, bahkan berencana untuk menikah. Baik DP maupun Angga sama-sama saling menunjukkan sisi baik pasangan mereka. Namun saat ditanya perihal tanggapan satu sama lain, mereka pun mengaku tidak lagi mempedulikan hubungan asmara mantan pasangan. Lantas seperti apa sukacitanya Angga yang seolah tidak mau peduli dengan masalah DP dan memilih untuk bahagia dengan calon pasangan barunya? Sempat dia dengar mau nikah nih Mam si Angga. Kata siapa masa? Iya Mami, katanya udah punya pacar baru nih. Masa? Iya Mami. Terus dia Mami Sudah ada yang ngapelin. Yes. Oh. Berarti Ramadan ini lebih bahagia ya Mam, spesial ya Mam. Semuanya harus bahagia. Kita punya anak, kita punya keluarga. Masalah aku dengan masa lalu tuh nafsi-nafsi. Nggak ada hubungannya dengan aku. Nggak ada maling juga ngaku. Doain ya, semoga segera menjadi halal. Udah tunang sebulan yang lalu. Kita ngapain lama-lama? Kalau udah ada yang baik, yang bisa diajak berumah tangga sama kita, terima kita padanya, kita juga terima dia, semisi dan sevisi, nggak pernah aneh-aneh, bukan dari orang kalangan artis juga. Kenalnya di mana, jualan kopi di Instagram lagi live, tiba-tiba masuk, kita ajak live bareng, terus ngomongin mau coba berbisnis, mau ikut jual kopinya, akhirnya kita ketemu. Iya kan udah ngajakin nikah mulu kan? Kan ini cincinnya toh. Belum tunangan dong, dilamar. Oh, DP udah mau nikah gimana? Iya. Katanya. Ya biarin aja, memang. Tapi udah dengar. Tapi udah tahu sosoknya Nggak. belum? Sama-sama pengen nikah ya? Oh, kalau baik ya biar semoga baik aja. Aku bilang, semua butuh proses pengenalan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau ngomong masalah pernikahan, itu biarkan jadi urusan Allah. Karena buat aku apa yang sudah dilakukan Mas Ruli kepada aku dan keluarga itu adalah salah satu sikap yang bagus, yang gentle, yang laki gitu loh. Ya laki gitu. Di tengah kehebohan yang terjadi, seperti apa bahagianya Dewi Persik saat menunjukkan cincin lamaran yang diberikan oleh Ruli, calon suaminya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Setali tiga uang dengan Angga Wijaya. Saat ini, Dewi Persik pun juga bahagia bersama pasangan barunya yaitu Ruli yang merupakan seorang pilot. Beberapa waktu lalu, DP pun juga mendapatkan hadiah cincin saat sang calon suami melamar dirinya. Namun, ada hal yang menarik saat DP ditemui awak media di sela-sela kegiatannya kemarin. Ya, ia pun juga terlihat mengenakan cincin lamarannya di jari tengah dan bukan di jari manis. Dengan nada bercanda, DP pun mengaku jika cincin tersebut terlalu besar sehingga ia pun mengenakannya di jari tengah. Seolah kembali menyindir Angga, DP pun menyebutkan jika dirinya trauma mendapat suami yang mencuri uang dari kerja keras istrinya. Dan ia pun merasa Ruli adalah sosok pria yang bertanggung jawab. Lantas benarkah DP pun sudah memantapkan hati dan akan segera melepas status jandanya pada tahun ini? Ini cincinnya
toh. Ini mami yang belum mau ya, Mam. Kok ditaruh di tengah sih, Mam? Masih mundur-mundur ya, Mam. Kebesaran. Oh. Ini kebesaran tuh. Doakan yang terbaik. Nanti aku planning sekarang, ternyata tahun depan. Gak ada istilah pacaran. Aku harus kenal dia dulu kan siapa. Aku nggak mau gagal lagi. Dan aku nggak mau dapet suami mau kondo. Intinya aku tuh terlalu percaya sama orang dan ini jadi pelajaran buat aku. Terlalu baik ya, Mi? Makanya aku nanti sama yang pilot ini, dia harus keluar duit buat gue, bukan gue yang keluar duit buat dia. Kriteria ya, kriteria masing-masing ya. Kalau untuk kriteria itu kan relatif. Kadang kita bilang dia oke, dia good looking, dia cantik, menurut kalian belum tentu seperti itu kan. Yang pasti saya nyaman, ngobrol sama dia nyaman, orangnya baik. Kalau misalnya pernah gagal atau pernah bermasalah, itu dia tidak akan mungkin mengulangi lagi, tidak akan mau mengulangi lagi di kemudian hari kan. Artinya menjadikan pengalaman kita jadi pelajaran. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.